Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tegar Syabani Hamid, NPM 22312020. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, konstruktor, dan akses modifier statis dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, terdapat beberapa konsep penting yang harus dipahami termasuk metode konstruktor, akses modifier, dan penggunaan statik. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam contoh kode program. Selanjutnya, penerapan konsep dalam kode program. Yang pertama, pengenalan kasus. Yang kedua, arsitektur program. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang pertama, kita akan mengimplementasikan sebuah program sederhana untuk mengelola data mahasiswa, mencakup fitur tambahan, edit, dan tampil data. Yang kedua, arsitektur program. Program akan terdiri dari kelas mahasiswa yang memiliki properti dan metode untuk menangani data mahasiswa. Yang ketiga, langkah-langkah. Kita akan mengikuti alur pengembangan mulai dari pembuatan konstruktor, penerapan akses modifier, hingga penggunaan statik pada metode utilitas. Selanjutnya, definisi dan penggunaan metode-metode. 1. Apa itu metode? Metode adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Metode dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Kedua, contoh penggunaan. Dalam program pengelolaan data mahasiswa dapat membuat metode seperti tambah data, edit data, dan tampil data. Yang ketiga, keuntungan metode. Metode memungkinkan kita untuk mengorganisir dan memodulisasi kode, meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan pemeliharaan program. Selanjutnya, konstruktor untuk menginisiasi objek. Definisi konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi seperti objek. Yang kedua, penggunaan konstruktor. Dalam program pengelolaan data mahasiswa, konstruktor dapat digunakan untuk menetapkan nilai awal, properti seperti nama, name, dan nilai dan nilai. Manfaat konstruktor. Konstruktor memastikan objek selalu dalam keadaan valid dan siap digunakan setelah dibuat. Ini meningkatkan keandalan program. Selanjutnya, akses modifier, yaitu terbagi menjadi 4. Ada public, private, protect, dan internal. Public. Anggota dengan modifier public dapat diakses dari mana saja, baik di dalam maupun di luar kelas. Private. Anggota dengan modifier private hanya dapat diakses dari dalam kelas tempat mereka didefinisikan. Protected. Anggota dengan modifier protect dapat diakses dari dalam kelas dan kelas turunannya. Internal. Anggota dengan modifier internal dapat diakses dari dalam assembly yang sama, namun tidak dari luar assembly. Next, penggunaan modifier statik. Static variable. Variabel statik adalah variabel yang terikat pada kelas, bukan pada instance object. Yang kedua, metode statik. Metode statik dapat diakses tanpa membuat instance object, berguna untuk utilitas umum. Yang ketiga, manfaat statik. Statik menyediakan fungsionalitas global yang dapat diakses secara efisien dan konsisten. Yang selanjutnya, tantangan dan solusi. Kompleksitas pewarisan. Penggunaan modifier akses dapat membantu pengelolaan kompleksitas pewarisan kelas. Spaghetti code. Penggunaan metode dan statik yang terorganisasi membantu mencegah munculnya spaghetti code. Efisiensi memori. Variabel statik dapat menghemat memori dengan menghindari duplikasi data pada setiap instan objek. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara membuat metode, yaitu dengan public int tambah int a dan int b, buka kurung, return a plus b. Terus cara memanggilnya yaitu dengan int hasil sama dengan tambah 5 dan 3. Selanjutnya, contoh konstruktor. Di sini saya sudah melampirkan contoh konstruktor, yaitu ada public class, string judul, buku, dan judul bukunya sendiri. Yang selanjutnya, atribut atau metode yang bersifat kelas. Public class atau counter, static integer hitung, public static void,
dan hitung. Selanjutnya, di sini saya memberikan contoh study kasus sedikit, yaitu membuat aplikasi perpustakaan sederhana. Di sini ada judul, pengarang, dan untuk outputnya yaitu nanti dia akan menampilkan yang pertama judul buku, terus pengarangnya siapa, terus total bukunya berapa, dan pembacanya siapa. Itu nanti akan ada tampil semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini ada kesimpulan juga. Dalam pemrograman berorientasi objek, konsep metode, konstruktor, akses modifier, dan static adalah fondasi penting yang harus dipahami. Dengan menerapkan dengan benar, kita dapat mengembangkan program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah pelihara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.